warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Salawat serta salam tidak boleh lupa kita berikan kepada Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Oh ya, berapa sekarang jumlah kita? Jumlah kita sudah lengkap 20 orang. Alhamdulillah, ternyata kita sudah lengkap pasukan 20 orangnya ibu-ibu semuanya. Oke, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu semuanya sudah menjadi orang tua? Tunjuk tangan yang belum. Ada. Oh, ternyata tidak ada. Alhamdulillah semuanya sudah menjadi orang tua. Ini sangat sejalan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Karena kita semuanya sudah menjadi orang tua, jadi kita harus mengetahui pengasuhan dan pendidikan anak kita. Ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf sebelumnya. Bukan maksud saya ingin mengajari atau menggurui ibu-ibu semuanya. Saya yakin pengalaman ibu dalam menjadi orang tua itu lebih banyak daripada saya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita harus menggunakan metode yang menyenangkan saja, ibu, seperti berdiskusi, menceritakan pengalaman ibu-ibu dan juga permainan. Oke, kita akan membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan ibu-ibu. Pertama, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, kita harus memahami perilaku anak. Yang ketiga, kita harus tahu pentingnya anak usia dini dalam memasuki dunia pendidikan. Yang keempat, yaitu kita harus membantu anak kita agar sukses saat belajar di sekolah, ibu-ibu semuanya. Dari keempat langkah ini kita akan bahas satu persatu ibu-ibu semuanya ya. Seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu? Oh ya, ada yang berpendapat? Ya, Ibu Eni. Karena kata Ibu Eni, apa Ibu Eni? Oh, menjadi ibu orang tua yang lebih baik itu harus, karena kalau orang tuanya baik, maka anaknya juga baik. Anaknya juga baik. Yang lain, Ibu Sesi. Ya, ternyata Ibu Sesi mengatakan bahwasanya orang tua adalah panutan dan contoh bagi anaknya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik tadi, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Bagaimana? Mengapa harus menjadi orang tua yang lebih baik? Oh, tidak ada. Apakah semuanya setuju dengan pendapat Ibu Eni dengan Ibu Sesi? Setuju. Oke, kita berikan A+ untuk Ibu Eni dan Ibu Sesi. Baiklah, itu ibu-ibu semuanya di sini. Mengapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena orang tua yang lebih baik itu akan membesarkan anak yang hebat. Kenapa demikian? Karena perilaku atau tindakan kita, sikap kita akan dicontoh oleh anak-anak seperti yang dikatakan Ibu ini tadi. Kalau kita baik, anak kita juga akan baik dan mereka akan mencontoh kita, yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Sesi tadi. Ya, dan ya, ibu-ibu semuanya, di sini kita akan mempelajari atau membahas tentang bagaimana sih caranya menjadi orang tua yang lebih baik itu. Cara pertama yang harus kita lakukan menjadi orang tua yang lebih baik itu yaitu mengingatkan hal yang paling membahagiakan yang dirasakan saat menjadi orang tua. Ya, saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya di sini, ibu-ibu semuanya? Apa saat yang paling membahagiakan? Oh, Ibu Sinta. Ya, Ibu Sinta, ternyata yang Ibu Sinta katakan adalah saat yang paling membahagiakan pada saat mengetahui dia hamil, ibu-ibu semuanya. Dan juga dia saat yang paling membahagiakan selanjutnya yaitu pada saat dia melahirkan anak dan mendengar tangisan pertama anaknya itu, Ibu. Oh iya, itu pengalaman yang luar biasa sekali, Ibu Sinta. Kita semua ibu-ibu di sini pasti merasakannya juga ya, ibu-ibu, karena kita semua sudah menjadi orang tua. Jadi pengalaman pada saat hamil pertama itu luar biasa sekali. Kita tidak akan merasa menjadi wanita yang sempurna sebelum mengalami hal tersebut, mengalami hamil, mengalami melahirkan dan mendengar tangisan pertama anak kita. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Sinta karena sudah memberikan pendapatnya. Kita berikan aplaus untuk Ibu Sinta tadi. Dan kita semua, ayo kita berikan sekali lagi. Oh ya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan selain mengingatkan hal-hal yang baik tadi? Yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu
kita harus mengingat juga hal yang paling menyulitkan dan menyedihkan selama yang kita rasakan saat menjadi orang tua. Bukan saja pada, oh ya, Ibu Eni, yang paling menyulitkan menurut Ibu Eni pada saat anak sakit maupun anak rewel, yaitu ya semua orang tua pasti merasakan pada saat anak rewel dan anak bawel sekali, pada saat merengek-rengek, dan juga pada saat anak kita sakit. Ya itu benar-benar hal yang paling selalu kita ingat terus. Jadi di sini kita tidak boleh bingung ataupun merasakan beban ini sendiri, merasa anak saya sangat berisik, sangat bawel. Itu tidak boleh. Hal yang harus kita lakukan yaitu membicarakannya dengan pasangan. Kenapa? Karena dengan membicarakan dengan pasangan ini, beban yang kita alami saat menghadapi anak yang sakit maupun lain-lain itu akan sedikit ringan. Kita juga bisa bicara dengan sharing dengan tetangga atau dengan orang tua kita, itu juga bisa itu hal yang bisa kita lakukan agar bisa mengurangi rasa sakit atau rasa sedih yang kita alami. Ibu-ibu semuanya, menjadi orang tua yang lebih baik itu dengan mengingatkan hal-hal yang menyenangkan sebagai orang tua itu akan meningkatkan atau akan mempererat hubungan kita dengan anak kita, sehingga kita akan berperilaku sangat baik terhadap anak kita, karena dia adalah orang pertama yang tadi mengisi rahim kita sangat bahagia sekali pada saat itu. Jadi kalau seandainya dia bawel atau rewel itu, ya ingatkan saja hal-hal yang menyenangkan itu, ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu tidak akan terlalu marah pada anak kita yang sedang bawel atau rewel tadi. Oke, itulah cara yang pertamanya. Sekarang kita bahas cara yang kedua, ibu-ibu, yaitu sebelum kita bahas cara yang kedua, di sini saya mohonkan ibu-ibu semuanya berdiri. Ya, terima kasih. Kita akan melakukan permainan terbalik yang dilakukan oleh anak-anak PAUD. Oke, kita mulai saja ya ibu-ibu. Permainannya kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hayo, ada yang mengikuti kata-kata saya dan ada juga yang mengikuti perbuatan saya. Bagaimana ibu-ibu? Apa yang ibu rasakan sekarang? Oh, ibu-ibu pada kebingungan ternyata. Ada yang mengikuti selaras tadi. Saya sebut kepala, dia memang menatap kepala. Tapi ada juga yang saya bilang kepala, saya sentuh kaki, dia tetap mengikuti saya menyentuh kaki. Nah, ibu di sini hal ini menjelaskan bahwasannya perilaku kita tidak sesuai dengan tindakan kita. Jadi ibu-ibu semuanya, kita harus sejalan antara perilaku dengan tindakan sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Kita mengajarkan kepada anak kita untuk tidak berbohong, padahal kita sendiri menyuruh anak kita untuk berbohong. Contohnya ada orang yang ingin menagih hutang kepada kita, dan kita katakan kepada anak kita, kalau ibu datang nanti jangan ya, katakan kalau ibu sudah ada di rumah. Nah, seperti itu kan tidak sejalan antara perbuatan dan perkataan kita. Kita mengajari anak untuk tidak bohong, sedangkan kita sendiri menyuruh anak berbohong. Nanti adanya bingung. Nanti kalau dia melakukan kebohongan, ada yang akan berkata, kan ibu dulu pernah menyuruh saya melakukan kebohongan, ngomong sama ibu Ratna kalau ibu tidak ada di rumah. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan antara perbuatan kita dengan tindakan kita harus sejalan, ibu-ibu semuanya ya. Oke, sampai di sini. Jadi silakan duduk dulu ibu-ibu. Sudah permainan tadi, silakan ibu-ibu. Oh iya, terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Oke, sebatas ini ada yang ingin bertanya ibu-ibu semuanya? Oh, tidak ada ya yang ingin bertanya. Baiklah ibu-ibu semuanya, kalau tidak ada yang ingin bertanya sebelum pulang, sepertinya kita akan membakar semangat kita terlebih dahulu. Di sini kita akan membakar semangat kita dengan tepung sambal cengkeh, sambal khas kita orang 4 lawang. Oke, baiklah kalau begitu saya akan memulai duluan dan ibu-ibu akan mengajarinya. Oke, kita mulai ya. Sambal cengkeh, pedas. Oke, kita mulai ibu-ibu semuanya. Sambal cengkeh, pedas. Sekali lagi, mau sekali lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Sambal cengkeh, pedas.
Oke, baiklah ibu-ibu. Bagaimana semangat? Saya mohon ibu-ibu juga semangat mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa ya? Yaitu cara menjadi orang tua yang lebih baik ya. Pertama, mengingatkan hal-hal yang paling menyenangkan, dan yang keduanya harus sejalan antara perbuatan dan perkataan. Saya mohon ya ibu-ibu semuanya dipraktekkan dong di rumah. Jadi supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Ada lagi yang ingin bertanya sebatas ini? Tidak ada ya. Terima kasih ya semuanya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.